teman-teman. Sekarang kita akan mengucapkan Pentakosta yang ketiga ya. Sebelum kita mengucapkan Pentakosta yang ketiga, mari kita bangkit berdiri dulu yuk. Pentakosta yang ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang siap jadi agen Pentakosta ketiga. Katakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Pasti masih semangat kan? Amin? Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah membangunkan kami kembali ya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan, berikan kami terus semangat supaya kami dapat memuji nama-Mu ya Tuhan dengan semangat dan sungguh-sungguh dalam menyembah-Mu. Dan Tuhan berkati supaya kami dapat mengerti apa isi dari firman-Mu yang akan kami dengarkan nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, sekarang saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sambil menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sambil bertepuk di atas kepala ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan
masih semangat kan? Nah, mari kita menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar aku bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Teman-teman, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita persiapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, kami bersyukur. Pertolonganmu begitu ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu
Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Oh, 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 aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentu semuanya luar biasa dan diberkati Tuhan, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Isti ajak semuanya untuk tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa bersama-sama. Nggak boleh ada yang ngintip ya, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kalau kami masih tetap boleh beribadah Tuhan, walaupun kami masih online Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berjanji akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami akan membuka telinga kami akan membuka hati kami supaya kami mengerti cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik sekarang duduknya yang rapi lagi. Nggak boleh ada yang sambil tiduran, apalagi sambil makan. Dan tidak boleh sambil main. Nah adik-adik, kita kan sudah memasukin tahun 2021. Yang dikatakan nih, tahun 2021 adalah tahun integritas. Hah, Kak, apa artinya integritas? Kak Isti ingetin ya, tahun integritas artinya apa saja yang kita katakan, apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang timbul di dalam hati kita, apa saja yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Kak Isti melanjutkan cerita firman Tuhan tentang integritas, Kak Isti mau ajak adik-adik untuk menyaksikan drama berikut ini. Selamat menyaksikan. Batuk udah lama gak sembuh-sembuh. Aku mau ke apotek ya. Aku mau beli obat dulu. Aduh, kayak pengen beli sesuatu nih. Laper, cari makanan yang enak-enak nih. Uang tapi lagi menipis nih. Ada uang 50.000. Wah. Wah, mantap. Ada uang 50.000. Pas pengen cari yang enak-enak nih. Tapi ini bukan uang saya. Kayaknya uang bapak-bapak itu nih. Ambil gak ya? Gak bisa. Kita harus punya integritas. Integritas itu jujur.
jangan mengingini milik orang lain dan untuk kepentingan supaya diri sendiri untung. Aku harus kembalikan uang ini ke bapak itu. Halo Pak, Pak, iya Pak. Ada yang manggil. Ya Pak, Bapak kehilangan uang nggak? Iya, ini 50.000. Pasti punya Bapak. Tadi saya lihat uang itu ada di jalanan. Iya, uang 50.000 saya hilang. Nih Pak, uangnya. Oh, kamu yang menemukannya ya? Wah, terima kasih. Puji Tuhan, kamu sudah menemukannya. Saya jadi bisa beli obat. Terima kasih ya. Oke Pak, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah melihat kan dramanya yang tadi? Sekarang Kak Isti mau cerita tentang seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab, dia yang memiliki integritas. Yuk, yang mau mendengarkan, simak baik-baik. Stefanus adalah orang yang terkenal baik dan dipilih untuk melayani. Ia dipakai untuk melayani karena tingkah laku dan perkataannya tidak bercacat celah, kebaikannya telah tersebar dan dikenal oleh semua jemaat. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ia juga adalah orang yang penuh roh dan hikmat. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang Alkitab, sehingga ia menang berdebat melawan ahli pikir dari Kirene dan Alexandria. Tuhanlah yang memberi hikmat, karena pertolongan Roh Kudus memberikan kepandaian kepada Stefanus. Stefanus adalah orang yang berani. Ia berani berdebat dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi, berani menegur segala kejahatan yang telah dilakukan terhadap utusan Allah dan menegur ketidaktaatan mereka kepada kitab suci. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut dengan jemaat orang-orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang Kirene dan Alexandria, bersama beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan Roh Kudus yang mendorong dia untuk berbicara. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan demikian. Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka pun menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Stefanus tidak pernah membenci mereka. Ia mengampuni orang yang telah menganiaya dia. Stefanus tidak membalas dan menyerang mereka, melainkan Stefanus berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang itu. Walaupun itu susah, walaupun itu tidak gampang, Stefanus sudah dianiaya, Stefanus dibenci, sampai Stefanus akhirnya mati, tetapi Stefanus tidak pernah membenci mereka. Dari kehidupan ini, kita diajarkan supaya kita mengampuni dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, adik-adik, kita sudah belajar dari tokoh Stefanus yang dia memiliki kehidupan yang berintegritas. Adik-adik juga bisa, kita semua juga bisa untuk memiliki integritas. Caranya bagaimana?
Yang pertama adalah mau belajar. Integritas itu tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi kita harus belajar. Belajar mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah kita mau dinasehati. Dengan kita mau dinasehati oleh orang tua, oleh kakak-kakak sekolah minggu, oleh orang-orang yang lebih dewasa dari kita, kita bisa mendapatkan hikmat yang baru saat kita mau dinasehati. Yang ketiga adalah kita mau berubah. Saat kita salah, saat kita melakukan perbuatan yang salah, saat ditegur kita mau berubah supaya kita memiliki integritas, supaya kita hidup lebih baik. Kak Isti ulang ya, cara kita untuk memiliki kehidupan yang berintegritas, yang pertama adalah kita mau belajar. Yang kedua, kita mau dinasehatin. Dan yang ketiga, kita mau berubah. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara kita untuk memiliki hidup yang berintegritas. Adik-adik, sekarang kita waktunya untuk ayat hafalan. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah ayat hafalan. Sekarang kita waktunya mau menutup ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya kembali. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Stefanus, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat. Tuhan, kami juga mau belajar untuk terus mengampuni, terus mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, mengasihi adik kakak kami, mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata Kak Isti ucapkan, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.